Langkah pertama adalah merancang kuesioner untuk mempermudah dalam pembuatan kuesioner pada aplikasi EpiInfo. Apabila rancangan kuesioner sudah terbentuk, selanjutnya adalah menyusun kuesioner. Yang pertama, buka aplikasi EpiInfo, lalu pilih menu Make View. Klik menu File, klik New apabila ingin membuat kuesioner baru, dan klik Open jika mengedit kuesioner yang telah ada. Jika ingin membuat kuesioner baru, maka tekan New lalu beri nama file dan pilih lokasi penyimpanan. Beri nama file pada kolom. Lalu tekan Open. Lalu pilih OK. Selanjutnya adalah judul kuesioner. Yang pertama, klik kanan pada halaman sampai muncul seperti tampilan ini. Tambahkan judul kuesioner pada isian question or prompt, yaitu determinan kejadian wasting. Klik tombol font for prompt, pilih type MS Service 12 bold. Lalu pilih field or variable, yaitu label atau title. Lalu pilih field name dan diberi nama label 1, lalu pilih OK. Selanjutnya, kode responden, yaitu klik kanan pada halaman yang kosong, isi question or prompt dengan kode responden. Lalu, tekan font for prompt, pilih font MS Sans Serif standar ukuran 12. Lalu, lanjut pada field or variable, pilih type text dan size 4. Jika sudah, lanjut pada field name dengan diberi nama no-res. Lalu, tekan OK. Selanjutnya, nama enumerator. Klik kanan pada halaman, isi question or prompt dengan nama enumerator. Lalu, tekan font for prompt, pilih font MS Sans Serif standar ukuran 12. Lalu, lanjut pada field or variable, pilih type text dan size 50. Lanjut pada field name dan diberi nama enumerator. Lalu, tekan OK. Selanjutnya, identitas responden. Klik kanan pada halaman kosong, isi question or prompt dengan tulisan A. Identitas responden. Lalu, pilih font for prompt dengan MS Sans Serif bold 12. Lalu, pilih field or variable type, diisi dengan label atau title. Lalu, tulis pada field name dengan label 2, tekan OK. Selanjutnya, identitas ibu. Klik kanan pada halaman kosong, isi question or prompt dengan A. Identitas ibu. Lalu, pilih font for prompt dengan MS Sans Serif bold 12.
lalu field or variable dengan type label atau title. Lalu tulis pada field name, yaitu label 3, dan pilih OK. Selanjutnya ada nama ibu. Klik kanan pada halaman kosong, dan isi question or prompt dengan nama ibu. Pilih font for prompt, yaitu MS Sans Serif standar 12. Lalu, field or variable, type text, dan size 30. Tulis pada field name, yaitu name 1, lalu tekan OK. Selanjutnya usia. Klik kanan pada halaman yang kosong, isi question or prompt dengan usia. Lalu pilih font for prompt dengan MS Sans Serif standar 12. Lalu field or variable type, yaitu number, dan pattern 2. Read only, tulis pada field name usia ibu lalu OK. Selanjutnya, pendidikan terakhir. Klik kanan pada halaman kosong, isi question or prompt dengan pendidikan terakhir. Lalu pilih font for prompt dengan MS Sans Serif standar 12. Lalu field or variable type text. Lalu tulis pada field name pendidikan terakhir. Pilih legal values. Ketik baris dengan opsi pilihan pendidikan terakhir, seperti 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 diploma atau sarjana. Lalu pilih OK. Selanjutnya pekerjaan, klik kanan pada halaman kosong, lalu isi question or prompt dengan pekerjaan. Pilih font for prompt, yaitu MS Sans Serif standar 12. Pilih field or variable type dengan teks. Tulis pada field name pekerjaan, lalu pilih legal values. Ketik pada baris dengan opsi pilihan pekerjaan, seperti yang pertama pedagang, kedua ibu rumah tangga, ketiga PNS, keempat lainnya. Lalu tekan OK. Selanjutnya, klik kanan pada halaman kosong untuk menambahkan jawaban lainnya. Isi question or prompt dengan lainnya. Lalu font for prompt dengan MS Sans Serif standar 12. Lalu pilih field or variable, yaitu type dengan teks dan size 30. Tulis pada field name lainnya, lalu OK.
Selanjutnya, identitas anak. Klik kanan pada halaman kosong yang ada, isi question or prompt dengan A. Identitas anak. Lalu pilih font for prompt, yaitu MS Sans Serif 12. Lalu field or variable type, yaitu label atau title, dan tulis pada field name label 4, lalu OK. Selanjutnya, nama anak. Klik kanan pada halaman kosong yang ada isi dan question or prompt dengan nama anak. Lalu, pilih font for prompt MS Sans Serif standar 12. Lalu, field or variable, type text, dan size 30. Lalu, tulis pada field name, yaitu name 2, lalu OK. Selanjutnya, usia. Klik kanan pada halaman kosong, isi question or prompt dengan usia atau bulan. Lalu pilih font for prompt, yaitu MS Sans Serif standar 12. Pilih field of variable, type number, dan pattern agar 2 kali, lalu read only. Tulis pada field name, umur, lalu OK. Selanjutnya, jenis kelamin. Klik kanan pada halaman kosong, isi question or prompt dengan jenis kelamin. Lalu font for prompt dengan MS Sans Serif standar 12. Lalu field or variable dengan type text dan tulis pada field name jenis kelamin. Lalu pilih legal values, ketik pada baris yang ada dengan opsi pilihan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu kelahiran. Klik kanan pada halaman yang kosong, isi question or prompt dengan jenis kelahiran. Lalu pilih font for prompt dengan MS Sans Serif standar 12. Lalu field or variable type, yaitu text. Lalu tulis pada field name dengan jenis kelahiran. Lalu pilih legal values, ketik pada baris yang ada dengan opsi pilihan kelahiran. Satu, tunggal. 2, kembar. Lalu pilih OK. Selanjutnya yaitu urutan kelahiran anak dengan cara klik kanan pada kursor. Pada question or prompt, ketik anak ke. Selanjutnya font for prompt-nya dengan font MS Sans Serif, style regular, dan size 12. Lalu field or variable-nya yaitu number dengan pattern 1 pagar. Field name-nya anak ke. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu jumlah saudara dengan cara klik kanan pada kursor. Ketik jumlah saudara pada question or prompt.
Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Selanjutnya klik OK. Untuk tipenya yaitu number dengan pattern satu pagar. File name-nya yaitu jumlah saudara. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu berat badan dengan cara klik kanan pada kursor. Lalu ketik berat badan dalam kurung kilogram. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Lalu klik OK. Untuk tipenya yaitu number dengan pattern pagar-pagar titik pagar-pagar. File name-nya yaitu kilogram kaki. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu panjang atau tinggi badan. Ketik panjang atau tinggi badan pada question dalam kurung sentimeter. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Untuk tipenya yaitu number dengan pattern pagar-pagar-pagar titik pagar-pagar. File name-nya yaitu panjang tinggi badan. Lalu klik OK. Jika halaman sudah penuh, klik Add Page untuk menambah halaman baru. Selanjutnya yaitu membuat judul instrumen pengetahuan Ibu mengenai wasting dengan cara klik kanan pada kursor. Ketik B titik instrumen pengetahuan Ibu mengenai wasting. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style bold dan size 12. Untuk tipenya yaitu label atau title. Dengan file name label 5. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu membuat pertanyaan pertama dengan cara klik kanan pada kursor. Soal pertama yaitu nomor 1. Sejak kapan anak ibu diberi makanan? Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif, style reguler dan size 12. Untuk tipenya yaitu number dengan pattern satu pagar, checklist range. Untuk lowernya yaitu 0 jika mendapat jawaban salah, dan upper 3 yaitu jika mendapat jawaban yang benar. Setelah itu field name-nya yaitu P1. Lalu klik OK. Selanjutnya membuat opsi A dengan cara klik kanan pada kursor. Kemudian tulis A titik sejak lahir. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Untuk tipenya yaitu label atau title. Dan file name-nya yaitu label 6. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu opsi B dengan cara klik kanan pada kursor. Lalu ketik B titik sejak usia 2 bulan. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Untuk tipenya label atau title dengan file name label 7. Selanjutnya yaitu opsi C. Dengan cara klik kanan pada kursor, ketik C titik sejak usia 6 bulan. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Lalu klik OK. Untuk tipenya yaitu label atau title dan file name-nya yaitu label 8.
Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 2 hingga 10, cara mengerjakannya sama seperti nomor 1. Setelah membuat semua soal, selanjutnya yaitu menulis penilaian pengetahuan dengan cara klik kanan pada kursor, ketik penilaian pengetahuan. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif, style reguler, dan size 12. Lalu klik OK. Untuk tipenya yaitu command button. Dan file name-nya yaitu PP. Lalu klik OK. Mbak Leni kaki kok iso dan Setelah membuat semua soal, selanjutnya yaitu menulis penilaian pengetahuan dengan cara klik kanan pada kursor, ketik penilaian pengetahuan pada question or prompt. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Untuk tipenya yaitu command button. Dan file name-nya yaitu PP. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu nilai pengetahuan dengan cara klik kanan pada kursor, ketik nilai pengetahuan pada question. Fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Untuk tipenya yaitu number dengan pattern 2 pagar. Checklist read only. Untuk file name-nya yaitu NP. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu kategori pengetahuan dengan cara klik kanan pada kursor, ketik kategori pengetahuan. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Untuk tipenya yaitu teks, size-nya 20. Checklist read only. Untuk file name-nya yaitu KP. Lalu klik OK. Jika halaman sudah penuh, maka klik Add Page untuk menambah halaman baru. Selanjutnya yaitu membuat judul mengenai instrumen sikap ibu mengenai wasting. Dengan cara klik kanan pada kursor, ketik C, titik, instrumen sikap ibu mengenai wasting. Untuk fontnya, yaitu MS Sans Serif, dengan style bold dan size 12. Untuk tipenya yaitu label artikel, dengan file name label 9. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu soal nomor 1 dengan cara klik kanan pada kursor. Pada question or prompt, ketik nomor 1, titik, dalam penyusunan menu, saya memperhatikan variasi makanan seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah untuk anak. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Lalu klik OK. Untuk tipenya yaitu number dengan pattern 1 pagar. Checklist range. Untuk lowernya mendapat nilai 1 jika salah dan uppernya mendapat nilai 3 jika benar. Untuk file name-nya yaitu S1. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu membuat opsi dengan cara klik kanan pada kursor, ketik 1, titik tidak pernah. Untuk fontnya yaitu
MS sans serif dengan style reguler dan size 12. Untuk tipenya yaitu label atau title, dan field name-nya yaitu label 10. Lalu klik OK. Untuk opsi kedua, yaitu dengan cara klik kanan pada kursor, ketik 2, kadang-kadang. Untuk fontnya yaitu MS sans serif dengan style reguler dan size 12. Tipenya yaitu label or title, dengan field name yaitu label 11. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu opsi ketiga, ketik 3 titik sering. Untuk fontnya yaitu MS sans serif dengan style reguler dan size 12. Untuk tipenya yaitu label or title, dengan field name label 12. Lalu klik OK. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 2 hingga 10, cara mengerjakannya sama seperti soal nomor 1. Setelah menulis semua soal, selanjutnya yaitu membuat penilaian sikap dengan cara klik kanan pada kursor, lalu ketik penilaian sikap pada question or prompt. Untuk fontnya yaitu MS sans serif dengan style reguler dan size 12. Lalu klik OK. Untuk tipenya yaitu command button, dan field name-nya yaitu PS. Lalu klik OK. Setelah itu yaitu membuat nilai sikap dengan cara klik kanan pada kursor, ketik nilai sikap. Untuk fontnya yaitu MS sans serif dengan style reguler dan size 12. Untuk tipenya yaitu number dengan pattern 2 pagar. Untuk field name-nya yaitu NS. Lalu checklist read only. Selanjutnya yaitu kategori sikap dengan cara klik kanan pada kursor, ketik kategori sikap. Untuk fontnya yaitu MS sans serif dengan style reguler dan size 12. Untuk tipenya yaitu teks dengan size 20. Field name-nya yaitu KS. Lalu checklist read only. Selanjutnya yaitu membuat judul instrumen perilaku ibu mengenai wasting dengan cara klik kanan pada kursor, lalu ketik D titik instrumen perilaku ibu mengenai wasting. Untuk fontnya yaitu MS sans serif dengan style bold dan size 12. Lalu klik OK. Untuk tipenya yaitu label or title, dengan field name label 12. Selanjutnya yaitu soal pertama. Labelnya salah. Juga 12 dah. 13 tuh bisa. Selanjutnya yaitu membuat judul instrumen perilaku ibu mengenai wasting dengan cara klik kanan pada kursor, lalu ketik D titik instrumen perilaku ibu mengenai wasting. Untuk fontnya yaitu MS sans serif dengan style bold dan size 12. Untuk tipenya yaitu label or title
dan field name-nya yaitu label 13. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu menulis soal pertama dengan cara klik kanan pada kursor. Untuk soalnya yaitu, saya rajin membawa anak berkunjung ke posyandu atau pelayanan kesehatan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Untuk tipenya yaitu number dengan pattern 1 pagar, checklist range, lower diisi 1 jika mendapat jawaban yang salah, dan upper mendapat 3 jika mendapat jawaban yang benar. Untuk field name-nya yaitu PE1. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu membuat opsi jawaban yang pertama dengan cara klik kanan pada kursor. Ketik 1 titik tidak pernah. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Untuk tipenya yaitu label or title dengan field name label 14. Lalu klik OK. Untuk opsi yang kedua yaitu dengan cara klik kanan pada kursor, ketik 2 titik kadang-kadang. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Tipenya yaitu label or title dan field name-nya yaitu label 14. Selanjutnya yaitu opsi ketiga dengan cara klik kanan pada kursor, ketik 3 titik sering. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 11. Untuk tipenya yaitu label or title dengan field name label 16. Setelah menulis semua soal, selanjutnya yaitu membuat penilaian perilaku dengan cara klik kanan pada kursor, ketik penilaian perilaku pada question or prompt. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Untuk tipenya yaitu command button dan field name-nya yaitu PPE. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu membuat nilai perilaku dengan cara klik kanan pada kursor, ketik nilai perilaku pada question or prompt. Untuk fontnya yaitu MS Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Untuk tipenya yaitu number dan patternnya yaitu 2 pagar.
File name-nya yaitu NPE. Lalu checklist read only. Selanjutnya yaitu membuat kategori perilaku dengan cara klik kanan pada kursor. Lalu ketik kategori perilaku pada question or prompt. Untuk fontnya yaitu MN Sans Serif dengan style reguler dan size 12. Lalu klik OK. Untuk tipenya yaitu teks dengan size 20. Untuk file name-nya yaitu KPE. Lalu checklist read only. Pilih menu View, lalu tekan Check Order untuk memasukkan rumus pada beberapa bagian tertentu. Contoh di sini adalah pekerjaan. Masukkan rumus dengan ketik if pekerjaan sama dengan petik 2, 7 titik lainnya, petik 2, dan enter, kutu lainnya, enter, n. Lalu klik save, lalu OK. Lalu ulangi seperti cara sebelumnya, yaitu pilih menu view, tekan check order, lalu pada menu penilaian pengetahuan, di sini rumus yang digunakan pada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian perilaku sama, yaitu dengan memasukkan rumus assign NP sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 tambah P6 tambah P7 tambah P8 tambah P9 lalu tambah P10. Lalu jika sudah save, lalu OK. Lalu ulangi pada view, lalu tekan check order, pilih menu nilai pengetahuan, di sini rumus yang digunakan pada nilai pengetahuan, nilai sikap, dan nilai perilaku menggunakan rumus yang sama. Di sini saya mencontohkan nilai pengetahuan, yaitu dengan cara memasukkan rumus if NP lebih besar 20, dan enter, assign KP sama dengan petik 2 baik, petik 2, enter, and enter if NP lebih besar 10 and NP kurang dari 21, dan enter, assign KP sama dengan petik 2 cukup, petik 2, lalu enter, and if NP kurang dari 11, dan assign KP sama dengan petik 2 kurang petik 2, enter, n. Lalu jika sudah, tekan save, lalu OK. Kuesioner pun telah berhasil dibuat. Selanjutnya yaitu langkah memasukkan data. Pilih menu enter data, lalu pilih file, klik open, lalu pilih file pada kuesioner yang telah dibuat sebelumnya, lalu klik open, klik OK. Lalu pengisian kuesioner sudah bisa dilakukan. Dari bagian satu ke bagian selanjutnya, bisa di-enter saja ya, pada keyboard.
Lalu isi pada instrumen pengetahuan Ibu mengenai wasting. Lalu, klik Enter pada keyboard. Untuk skor penilaian pengetahuan akan keluar. Lalu ke halaman selanjutnya, yaitu halaman instrumen sikap Ibu mengenai wasting. Seperti cara sebelumnya, yaitu klik Enter, lalu penilaian sikap akan keluar. Lalu isi pada instrumen perilaku Ibu mengenai pencegahan wasting. Lalu klik Enter lagi, untuk skor penilaian perilaku akan keluar. Jika telah mengisi, maka hasil pengisian harus di-save data. Lalu, jika ingin mengisi kuesioner berikutnya, maka klik menu New. Kemudian klik analisis data. Nah, untuk step yang pertama, kalian harus klik import yang ada di sini. Kemudian klik yang ini. Lalu kalian memilih file yang sudah kalian simpan. Misalnya saya di sini. Kemudian kalian jangan lupa untuk klik view wasting, lalu OK. Kemudian untuk ini kalian nggak usah merubah, kalian langsung klik aja OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian langsung fokus pada statistik yang ini. Nah, kalian bisa klik list. Jadi untuk list ini, sudah ada ini kan, tinggal langsung OK aja, OK. Nah, ini nanti muncul hasil dari kuesioner yang sudah diisi oleh responden kalian masing-masing. Jadi ini responden yang udah kelompok saya isi, jadinya seperti ini. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya, bagaimana caranya kita lihat dalam bentuk frekuensi, kemudian dalam bentuk tabel. Kalian tinggal klik yang frekuensi ini. Untuk frekuensi off-nya, kalian bisa pilih jenis kelamin. Dan untuk stratified by-nya, kalian bisa pilih yang kategori pengetahuan dulu. Kalian tinggal klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Nanti muncul seperti ini, kan bisa coba lagi di frekuensi off-nya kalian bisa klik di jenis kelamin, kemudian tadi sudah kategori pengetahuan, ini klik kategori perilaku, di OK, kemudian akan muncul seperti ini, jenis kelamin kategori perilaku yang baik, jumlah responden ibu yang memiliki anak laki-lakinya sebesar 22, ibu yang memiliki anak perempuan, kategori perilaku baiknya sebesar 25, ini ada juga kategori cukup. Kemudian kalian bisa frekuensi lagi untuk lihat jenis kelamin di kategori sikap. Kalian tinggal klik OK, kemudian muncul ini. Jenis kelamin ini kategori sikap sama dengan baik, itu ada sekian. Kemudian yang kategori sikap menurut jenis kelamin yang cukup itu ada sekian. Nah, kalau kalian ingin melihat tabel, itu kalian bisa klik yang ini. Terus di exposure variabelnya, kalian bisa klik, pilih yang kategori pengetahuan. Nah, untuk outcome variabelnya, kalian bisa pilih jenis kelamin, lalu kalian klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini, di kategori pengetahuan baik, jenis kelamin laki-laki ada 23, yang perempuan ada 25, totalnya seperti ini. Sama juga, ini juga berlaku di kategori sikap dan kategori perilaku. Jadi, kalian tinggal klik yang expression variabelnya, tinggal klik yang kategori perilaku, kemudian outcome variabelnya, kalian klik jenis kelamin, lalu kalian OK. Nah, itu kalian juga bisa lihat di kategori sikap, kemudian yang di outcome-nya kalian beri jenis kelamin, lalu klik OK, nanti muncul seperti ini. Ini kategori sikap ya, jenis kelamin, ini kategori perilaku jenis kelamin, kemudian ada kategori pengetahuan menurut jenis kelamin. Nah, di tabel ini juga kalian itu bisa lihat odds rasionya sama risk rasionya. Nah, habis itu kita pindah ke PPT, aku akan jelasin gimana caranya mengartikan atau menyimpulkan dari odds ratio ini dengan tabel yang ada di sini. Jadi aku akan jelasin tentang interpretasi analis data yang ada di Epinfo yang tadi udah aku tunjukin. Ini udah aku capture tadi tabelnya. Jadi ini yang pertama untuk kategori pengetahuan berdasarkan jenis kelamin, kemudian di Epinfo sudah diketahui bahwa odds rasionya 0 dan risk rasionya 0,479. Nah, gimana sih cara nyimpulinya? Nah, untuk odds rasionya di sini kan 0. Kenapa bisa 0? Karena di salah satu selnya ini ada angka 0. Jadi kalau dibagi, maka hasilnya juga akan 0. Nah,
Caranya, di setiap sel ini kita tambahkan dengan 0,5. Sudah aku dapatkan nilai odds rasionya ini sama dengan 1. Nah, apa sih maksudnya odds rasio ini 1? Jika nilai odds rasionya ini 1, berarti bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat kategori pengetahuan dengan ibu yang mempunyai anak perempuan dan ibu yang memiliki anak laki-laki. Kemudian, di risk rasionya ini ditulis bahwa hasilnya 0,479. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 0,48 dan gimana sih cara nyimpulinnya? Jadi risk rasionya ini dapat disimpulkan bahwa orang tua yang mempunyai anak perempuan memiliki resiko kategori pengetahuan 0,48 kali lebih baik dari orang tua yang memiliki anak laki-laki. Kita lanjut di kategori sikap berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini odds rasionya udah nggak 0 kan, jadi di sini odds rasionya menjadi 0,48 84 bisa kita bulatkan menjadi 0,85. Nah, kalau seperti ini, itu kita langsung menyimpulkan bahwa ibu yang mempunyai anak perempuan memiliki kategori tingkat sikap pada wasting 0,85 kali dibanding ibu yang memiliki anak laki-laki. Kemudian di sini juga ada nilai dari risk rasionya 0,92 dan dapat kita simpulkan bahwa orang tua yang mempunyai anak perempuan memiliki resiko kategori sikap 0,92 kali lebih baik dari orang tua yang memiliki anak laki-laki. Kemudian kita next ke kategori perilaku berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini sudah ada nilai odds ratio dan risk rasionya. Ini odds rasionya dari kategori perilaku berdasarkan jenis kelamin hampir sama dengan kategori pengetahuan berdasarkan jenis kelamin. Di sini nilainya 0 karena di salah satu selnya ini ada angka 0. Jadi udah aku hitung nilai odds rasionya ini sama dengan 1, yang artinya tidak ada hubungan tingkat kategori perilaku dengan ibu yang memiliki anak perempuan dan ibu yang memiliki anak laki-laki. Di risk ratio ini didapat hasil 0,468 bisa kita bulatkan menjadi 0,47 dan dapat disimpulkan bahwa orang tua yang mempunyai anak perempuan memiliki resiko kategori perilaku 0,47 kali lebih baik dari orang tua yang memiliki anak laki-laki. Jadi gitu ya cara membacanya, analis data dari IP Info dan dapat kita simpulkan dari nilai odds rasionya juga dari risk rasionya.